Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurhamida dari kelompok 11 dengan NIM 23080960029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan rangkaian digital. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada introduction, kemudian ada rangkaian elektronika, kemudian ada rangkaian analog dan digital, ada sistem dan rangkaian digital, ada besaran digital, ada kelebihan sistem digital. Introduction. Jadi perkembangan teknologi dalam bidang elektronika itu sangat pesat. Bermula dari penggunaan komponen tabung hampa, komponen diskrit itu seperti dioda dan transistor. Nah, sekarang udah menggunakan sistem digital seperti laptop, HP, dan lain-lain. Sebelum mengenal apa itu rangkaian digital dan sistem digital, kita harus mengenal dulu apa itu rangkaian elektronika. Jadi, rangkaian elektronika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik pasif maupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Apa sih komponen pasif dan komponen aktif itu? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam operasinya itu nggak memerlukan satu daya, dan dia itu tidak bisa melakukan penguatan terhadap arus dan tegangan listrik. Contohnya itu ada kapasitor, induktor, dan resistor. Nah, di sini ada contohnya yaitu kapasitor. Kemudian, apa sih komponen aktif itu? Jadi, komponen aktif itu adalah komponen elektronika yang dalam operasinya itu memerlukan satu daya, dan dia itu bisa melakukan penguatan terhadap arus listrik dan tegangan listrik. Contohnya ada transistor, IC, dan dioda. Nah, ini adalah IC. Kemudian berdasarkan sifat sinyal yang diolah, rangkaian itu ada dua, yaitu yang pertama rangkaian analog, dan kemudian yang kedua ada rangkaian digital. Rangkaian analog adalah rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik kontinu. Keberadaan sistem analog dapat berupa arus, tegangan, atau gerakan gyrometer. Contohnya tuh speedometer pada mobil. Terus ada rangkaian digital. Rangkaian digital adalah rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik diskrit. Nah, keberadaan sistem digital itu bisa berupa nilai digit. Contoh ada jam digital. Nah, di sini ada jam analog, dan ini ada speedometer sebagai contoh rangkaian analog. Kemudian di sini ada jam digital dan juga termometer digital sebagai contoh rangkaian digital. Nah, di sini adalah gelombang sinyal analog dan digital. Sinyal analog itu bersifat kontinu. Kemudian sifat sinyal digital itu dia bersifat diskrit. Di sini ada titik tingginya, ada titik terendahnya juga. Kemudian kita masuk ke pembahasan rangkaian digital dan sistem digital. Apa itu rangkaian digital? Jadi rangkaian digital adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Nah, rangkaian digital itu biasa disebut dengan rangkaian logika. Jadi rangkaian ini tuh terdiri dari komponen seperti gerbang logika, flip-flop, multiplexer, dan elemen memori yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu berdasarkan prinsip aljabar boolean. Kemudian ada sistem digital. Sistem digital itu adalah kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Jadi di sini ada perbedaan antara rangkaian digital dan sistem digital. Jadi kalau rangkaian digital itu adalah bagian dari sistem digital. Jadi bagian-bagiannya tuh terdiri atas beberapa elemen atau gerbang logika. Sedangkan sistem digital itu bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan komponen elektronika lain. Kemudian, perbedaan yang kedua, rangkaian digital itu outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital.
Kalau sistem digital itu outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Kemudian perbedaan yang ketiga, input dan output rangkaian digital itu berupa sinyal digital. Sedangkan sistem digital itu input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Kemudian ada besaran digital. Besaran digital merupakan besaran yang sifatnya diskrit. Nah, yakni besaran yang hanya memiliki dua keadaan saja. Dalam analisis dan perancangan sistem atau rangkaian digital, kedua keadaan tersebut dinamakan keadaan biner, yakni keadaan rendah atau level logika 0 dan keadaan tinggi atau level logika 1. Nah, jadi angka 0 dan 1 ini hanya mewakili keadaan rendah dan keadaan tingginya itu. Jadi bukan angkanya. Kemudian ini ada representasi besaran digital dengan skalar. Ketika logika 1, maka saklarnya tertutup. Jadi lampunya menyala. Nah, ketika logikanya 0 atau keadaannya rendah, saklarnya tuh terbuka dan lampunya mati. Kemudian terakhir ada kelebihan sistem digital. Yang pertama, yaitu sistem digital secara umum lebih mudah dirancang. Kemudian yang kedua ada penyimpanan informasi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, ketelitian lebih besar. Kemudian yang keempat, operasi dapat diprogram. Kemudian yang kelima, untai digital lebih kebal terhadap derau atau noise. Kemudian yang keenam, lebih banyak untai digital dapat dikemas dalam keping ais. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 2308090960014. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan. Yang pertama di sini ada tentang pengertian sistem bilangan, yaitu sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka menggunakan kumpulan simbol tertentu berdasarkan suatu basis atau radix. Nah, sistem bilangan ada 4 jenis. Yang pertama, sistem bilangan desimal atau basis 10 dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, ada sistem bilangan biner yaitu basis 2 yaitu dengan angka 0 dan 1. Nah, yang ketiga ada sistem bilangan oktal atau basis 8 dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat, di sini ada sistem bilangan heksadesimal atau basis 16 yaitu dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan dengan huruf A, B, C, D, E, F. Di sini selanjutnya adalah contoh sistem bilangan. Dimulai dari sistem bilangan desimal yaitu atau basis 10 menggunakan digit 0 sampai 9. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya ada contoh sistem bilangan biner yaitu basis 2 yang menggunakan digit 0 dan 1. Contoh 101, 1101, 10010. Selanjutnya di sini ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau basis 8 menggunakan digit 0 sampai 7 yaitu contohnya 1, 7, 1, 4, 5, dan 3, 7, 7. Nah, yang terakhir ada contoh sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau basis 16 menggunakan digit menggunakan digit 0 sampai dengan 9 dan huruf A sampai dengan F. Contoh 1A, 2F3, B4. Nah, yang selanjutnya adalah konversi sistem bilangan. Nah, yang pertama di sini ada bilangan desimal, yaitu contohnya 345,21 desimal, yang dimana 345-nya sebagai MSD, dan yang di belakang komanya yaitu angka 21 adalah LSD. Nah, di sini 345,21 sama dengan
3 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0, dan yang di belakang koma menjadi negatif, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 1 ditambah 1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, hasilnya adalah 300 ditambah 40 ditambah 5 ditambah 0,2 ditambah 0,1. Nah, yang kedua yaitu adalah bilangan biner, yang dimana contohnya adalah 1011, yang bit paling kiri adalah MSB dan bit paling kanan adalah LSB. Di sini contohnya 1011 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 1 pangkat 0 sama dengan 8 tambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, di sini selanjutnya adalah bilangan oktal. Contohnya yaitu 327. Nah, yang sama dengan sebelumnya, paling kiri adalah MSB dan paling kanan adalah LSB. 327 sama dengan 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 192 ditambah 16 ditambah 7 sama dengan 215. Nah, di sini yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal, yaitu contohnya 271 sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 0. Nah, sama dengan 512 ditambah 124 ditambah 1, hasilnya 637. Baik, sekianlah penjelasan saya tentang materi sistem bilangannya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis sistem bilangan, yaitu dimulai dari sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, masing-masing dengan basis yang berbeda. Konversi antara sistem bilangan penting dalam komputasi dan elektronika. Sistem biner adalah dasar komputasi digital, sementara oktal dan heksadesimal sering digunakan dalam pemrograman perangkat keras. Sistem desimal adalah yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami sistem bilangan dan konversinya penting bagi bidang teknologi, informasi, dan komputasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syarifuddin dengan NIM 23080960012 dari kelas TI2A, mata kuliah Teknik Digital, tugas ujian akhir semester genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Apa sih yang dimaksud dengan aljabar boolean tersebut? Aljabar boolean adalah kategori aljabar yang nilai variabelnya merupakan nilai kebenaran, yakni benar dan salah, atau dilambangkan 1 dan 0. Benar dilambangkan dengan 1 atau true, dan salah dilambangkan dengan 0 atau false. Aljabar boolean sendiri berasal dari seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole pada abad ke-19. Latar belakangnya adalah saat Boole melihat pada himpunan proposisi ada sifat-sifat serupa, yaitu kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan aljabar himpunan. Aturan ini membentuk aljabar boolean. Bentuk aljabar boolean yakni ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Pengertian dari konjungsi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila kedua operasi bernilai true. Dalam gerbang logika, operasi ini adalah AND, sedangkan dalam matematika disimbolkan berikut. Sedangkan pengertian disjungsi adalah operasi logika yang menghasilkan nilai benar jika salah satu input atau kedua-duanya bernilai benar.
operasi ini adalah OR. Sedangkan dalam matematika disimpulkan berikut. Selanjutnya, pengertian dari negasi. Negasi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila operasi bernilai false, dan begitu juga sebaliknya. Dalam gerbang logika, operasi ini adalah NOT, sedangkan dalam matematika disimbolkan. Selanjutnya, fungsi aljabar boolean, yakni pertama, menganalisis gerbang logika dan sirkuit digital, mengoptimalkan operasi logika, dan yang ketiga, menghubungkan nilai logika. Sedangkan pengaplikasian dari aljabar boolean adalah sebagai berikut: jaringan saklar, rangkaian digital, rangkaian IC atau integrated circuit. Selanjutnya, hubungan aljabar boolean dan gerbang logika. Aljabar boolean digunakan untuk menganalisis dan merancang sirkuit digital. Yang kedua, dengan menggunakan aljabar boolean, kita dapat menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks dan mengurangi jumlah logika yang diperlukan. Hukum-hukum aljabar boolean, yakni hukum pertama, hukum identitas. Pertama, A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A tambah 1 sama dengan A. Terus hukum kedua, yakni hukum idempoten. A tambah A sama dengan A. Hukum kedua, A kali A sama dengan A. Yang ketiga, ada hukum komplement, yakni A tambah A komplement sama dengan 1. A kali A komplement sama dengan 0. Terus hukum keempat, yakni hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0. A tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, hukum inovasi, yakni A komplement kali komplement sama dengan A. Hukum yang keenam, hukum penyerapan, yakni A tambah AB sama dengan A. Hukum kedua, A kali A plus B sama dengan A. Hukum ketujuh, yakni hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Hukum kedua, yakni AB sama dengan BA. Hukum ke-8, hukum asosiatif, yakni A tambah buka kurung B tambah C sama dengan A buka kurung tambah B tutup kurung tambah C. Hukum kedua, yakni A buka kurung BC tutup kurung sama dengan A buka kurung B tutup kurung C. Yang ke-9 ada hukum distributif, yakni A tambah buka kurung BC sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung buka kurung A plus C tutup kurung. Selanjutnya, A buka kurung plus C tutup kurung sama dengan A B tambah A C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan, yakni buka kurung A plus B komplement sama dengan A komplement B komplement. Hukum kedua, yakni A B komplement tutup kurung sama dengan A komplement tambah B komplement. Hukum ke-11, yakni hukum 0 atau 1. Yang pertama, 0 komplement sama dengan 1. 1 komplement sama dengan 0. Berikut ada contoh dari aljabar boolean, yakni buktikan I A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Dan yang kedua, yakni A buka kurung A komplement tambah B tutup kurung sama dengan AB. Berikut cara penyelesaian yang A. A tambah A komplement B sama dengan buka kurung A tambah AB tutup kurung tambah A komplement B, yakni masuk dalam sistem penyerapan. Setelah itu yang kedua, A tambah AB tambah
A komplement B tutup kurung, ya ini masuk ke sistem asosiatif. Selanjutnya A tambah buka kurung A plus A komplement tutup kurung B berikut adalah masuk ke sistem distributif. Selanjutnya yakni A tambah 1 kali B berikut adalah masuk ke bagian sistem komplement. Dan yang terakhir yakni identitas, yakni A tambah B. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Apa sih yang dimaksud dengan gerbang logika tersebut? Gerbang logika atau disebut dengan logic gates atau logic gate adalah dasar bentuk sistem elektronik digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis atau dikenal dengan aljabar boolean. Selanjutnya, fungsi gerbang logika adalah mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik dengan mengambil sinyal input dan mengeluarkan sinyal output dengan aturan logika tersebut. Selanjutnya, ini ada bentuk-bentuk gerbang logika. Yang pertama ada AND, OR, NET, NOR, XOR, NOT, dan XNOR. Gerbang logika AND yakni operasi logika AND menghubungkan dua atau lebih variabel inputan masukan A dan B dan satu keluaran variabel yakni Y. Berikut ada contoh dari tabel kebenaran, yakni jika A 0, B 0, maka outputnya 0. Jika A 0, B 1, maka outputnya 0. Jika A 1, B 0, maka outputnya 0. Jika A 1, B 1, maka outputnya akan 1. Adapun prinsip kerja dari gerbang logika AND yakni adalah jika kedua saklar terhubung, maka LED akan menyala. Akan tetapi, jika hanya salah satu saklar, maka LED tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir ke LED. Seperti contoh tersebut. Gerbang logika yang kedua yakni ada OR. Gerbang OR memiliki dua atau lebih inputan dan satu output. Output dari gerbang OR adalah true 1. Jika satu atau lebih inputnya true 1, outputnya hanya false 0. Jika semua input false. Berikut ada tabel kebenaran dari gerbang logika OR. A 0. Jika A 0, B 0, maka Y atau output sama dengan 0. Jika A 0, B 1, maka output Y adalah 1. Jika A 1, B 0, output Y adalah 1. Jika A 1, B 1, maka output Y 1. Prinsip kerja dari rangkaian OR adalah jika salah satu atau kedua saklar terhubung, maka lampu LED akan menyala, dikarenakan arus listrik dapat mengalir ke lampu LED. Atau jika salah satu, maka akan tetap menyala, dikarenakan ada arus listrik yang mengalir juga. Selanjutnya, yakni ada gerbang yang ketiga, NOT. Gerbang NOT mengubah nilai inputan menjadi nilai yang berlawanan. Jika input true, output akan false, dan sebaliknya, jika input false, maka output akan true. Untuk tabel kebenaran gerbang logika NOT, yakni hanya ada dua, X0 outputnya X1 dan X input 1 outputnya X0. Prinsip kerja dari gerbang logika adalah jika saklar dalam keadaan tidak terhubung, maka LED akan menyala karena mendapat arus tegangan. Sebaliknya, jika saklar dalam keadaan terhubung, maka LED akan mati karena tidak mendapat arus listrik searah dan arus listrik dihubungkan singkat dari saklar tersebut.
Selanjutnya yakni gerbang logika yang keempat ada NAT. Gerbang logika NAT atau NOT AND adalah kombinasi dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Ini adalah salah satu gerbang logika dasar dalam sistem digital dan merupakan dasar dari banyak operasi logika. Dalam sirkuit elektronik, gerbang NAT menghasilkan output false hanya jika semua inputan true. Jika salah satu atau inputannya false, maka outputnya akan true. Selanjutnya, yakni ada tabel NAT. Jika inputan A 0, B 0, maka output dari tersebut yakni 1. Jika inputan 0, B 1, maka outputan 0. Jika inputan dari A1, B 0, maka outputnya 0. Jika inputan A1, B1, maka outputnya 0. Berikut jika terdapat 3 inputan di gerbang logika NAT, yakni jika salah satu atau lebih masukannya rendah, hasil operasi N terhadap masukannya rendah. Ini berarti keluar akhirnya tinggi. Jika semua masukannya dalam keadaan tinggi, maka hasil operasi N adalah tinggi dan keluaran akhir menjadi rendah. Ini adalah tabel kebenaran jika inputannya ada 3. Pertama, jika inputan A, B, C 0, maka outputnya akan 1. Jika inputan A dan B 0, sedangkan C 1, maka outputnya akan 1. Jika inputan A 0, B 1, C 0, maka outputnya akan 1. Jika input A 0, B dan C 1, maka outputnya akan 1. Sedangkan jika input A 1, B, C 0, maka outputnya akan 1. Jika input A1, B 0, C 1, maka outputnya akan 1. Jika input A1, B 1, C 0, maka outputnya akan 1. Jika semua inputnya 1, maka outputnya akan 0. Selanjutnya, prinsip kerja dari NAT adalah jika salah satu saklar atau kedua saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Karena LED tidak mendapatkan arus sumber tegangan. Dan jika saklar keduanya terhubung, maka LED tidak akan menyala karena sumber arus tegangan kuat dari sumber tegangan menuju bagian LED dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Selanjutnya yakni gerbang logika kelima NOR. Pengertiannya yakni adalah jika gerbang logika digital yang menghasilkan output tinggi 1 hanya jika semua inputan rendah. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih inputan tinggi, maka outputnya akan rendah. Gerbang NOR merupakan gabungan dari gerbang logika OR yang diikuti dengan operasi NOT. Adapun tabel kebenaran dari NOR adalah jika inputan A dan B 0, maka outputan akan 1. Jika inputan A 0, B 1, maka output akan 0. Jika inputan 1, B 0, maka output akan 0. Jika inputan A dan B 1, maka output yang dihasilkan akan 0. Selanjutnya, jadi prinsip kerja dari NOR adalah jika kedua saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala karena mendapat arus listrik searah dari sumber tegangan. Seandainya jika salah satu saklar atau keduanya terhubung, maka LED tidak akan mendapat arus listrik searah, sehingga LED akan mati karena arus listrik dihubungkan singkat oleh satu saklar atau kedua saklar tersebut. Selanjutnya, yakni gerbang logika XOR adalah jenis gerbang logika digital yang menghasilkan output tinggi 1
hanya jika jumlah input yang bernilai tinggi ganjil. Dalam kasus gerbang logika XOR dengan dua input, output akan tinggi jika salah satu inputnya saja yang tinggi, tetapi akan rendah jika kedua inputan sama, baik kedua rendah atau kedua-duanya tinggi. Adapun tabel kebenaran dari gerbang XOR adalah untuk genap, jika inputan A dan B 0, maka outputan akan 0. Sedangkan jika ganjil, jika inputan A 0, B 1, maka output akan 1. Jika genap, dalam A 1, B 0, maka output akan 1. Dan jika ganjil A dan B 1, maka outputnya akan 0. Prinsip kerja dari XOR adalah jika kedua saklar dalam keadaan saling terhubung, maka LED akan menyala karena LED mendapat arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Pada rangkaian ini, jika kedua saklar terhubung dan posisi yang sama, yaitu keduanya pada 1 atau 0, maka LED tidak akan mendapat arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik dihubungkan singkat oleh salah satu saklar atau kedua saklar tersebut. Selanjutnya, gerbang logika terakhir yang ketujuh adalah XNOR. XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Gerbang XNOR menghasilkan output 1 jika jumlah input yang bernilai 1 dan genap, atau dengan kata lain, outputnya tinggi atau 1 jika kedua input memiliki nilai yang sama, baik keduanya rendah atau keduanya tinggi. Seperti contoh berikut dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi inputan A 0, B 0, maka akan menghasilkan output 1. Jika inputan 0, B 1, maka output yang dihasilkan akan 0. Jika inputan A 1, B 0, maka outputnya akan 0. Jika inputan 1 dan B 1, maka outputnya akan 1. Dan dari bagian yang sama, A0, B0 atau A1, B1 itu termasuk dalam masukan identik atau sama. Prinsip kerja dari gerbang logika XOR adalah jika kedua saklar dalam keadaan saling terhubung, maka LED akan menyala. LED menyala karena mendapat arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED, dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Pada rangkaian tersebut, jika kedua saklar terhubung pada posisi yang sama, yaitu keduanya pada 1 atau 0, maka LED akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi menyala. Karena arus listrik dihubungkan singkat oleh saklar atau saklar dari keduanya,